Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Selani. Saya dari kelompok 8. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang ketidakpastian pasar. Ketidakpastian pasar adalah kondisi di mana pelaku pasar, baik investor, produsen, atau konsumen, tidak memiliki keyakinan atau pengetahuan yang cukup untuk memprediksi atau mengukur dengan pasti atau pergerakan pasar di masa depan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian pasar. Yang pertama, perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, peristiwa politik dan hukum. Yang ketiga, peristiwa geopolitik. Keempat, perubahan teknologi. Yang kelima, faktor alamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zuria Salama Salsabil dari kelompok 8. Saya sebagai pemateri 2 akan mempresentasikan tentang mengaplikasikan konsep dan menganalisa kurva. Utilitas adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi untuk mengukur kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa. Analisis kurva kepuasan atau kurva utilitas adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jumlah jasa yang dikonsumsi dan tingkat utilitas yang diterima oleh individu. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengaplikasikan konsep utilitas dan analisis kurva kepuasan. Yang pertama, pahami konsep utilitas. Utilitas adalah ukuran abstrak dari tingkat kepuasan atau manfaat yang diterima oleh individu dari suatu barang atau jasa. Utilitas bersifat subjektif, artinya tingkat kepuasan dapat bervariasi antar individu dan dalam berbagai konteks. Yang kedua, identifikasi barang atau jasa yang dianalisis. Pilih barang atau jasa yang akan dianalisis dalam aplikasi konsep utilitas. Misalnya, Anda bisa memilih untuk menganalisis tingkat kepuasan seseorang terhadap konsumsi sejumlah makanan, buku, atau pakaian. Yang ketiga, konstruksi kurva utilitas. Untuk mengkonstruksi kurva utilitas, perlu melakukan eksperimen atau wawancara dengan individu terkait. Misalnya, pertimbangkan sebagai tingkat konsumsi barang atau jasa, misalnya sejumlah makanan yang dikonsumsi, dan minta individu memberikan penilaian subjektif atas tingkat kepuasan mereka pada setiap tingkat konsumsi ini. Terus, hasil dari penilaian ini akan membantu Anda membangun kurva utilitas yang menggambarkan bagaimana tingkat kepuasan berubah dengan seiring dengan jumlah yang dikonsumsi. Yang keempat, analisis marginal utility. Konsep marginal utility adalah ide bahwa tambahan satu unit barang atau jasa akan memberikan peningkatan utilitas yang berkurang seiring dengan peningkatan konsumsi. Dengan menggunakan kurva utilitas yang telah Anda bangun, Anda dapat mengidentifikasi titik di mana tingkat utilitas tambahan menjadi semakin kecil. Yang kelima, prinsip optimalitas konsumsi. Prinsip optimalitas konsumsi. Yang kelima, prinsip optimalitas konsumsi. Prinsip optimalitas konsumsi mengatakan bahwa individu akan mencapai tingkat konsumsi yang optimal ketika utilitas tambahan yang diperoleh dari unit terakhir, barang atau jasa, sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Dengan menganalisis kurva utilitas dan biaya, Anda dapat menentukan apakah individu telah mencapai tingkat konsumsi yang optimal. Aplikasi konsep utilitas dan analisis kurva kepuasan ini dapat membantu Anda dalam pengambilan keputusan, perencanaan konsumsi, dan pemahaman lebih mendalam tentang preferensi individu terhadap barang atau jasa tertentu. Analisis semacam ini sering digunakan dalam ekonomi, teori konsumen, dan perencanaan bisnis. Oke, itu saja untuk yang materi selanjutnya.